Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tentang negara dan konstitusi. Dan ini adalah anggota kelompok. Yang pertama ada David Sira Erdianto. Yang kedua ada saya adalah Rama Fadila. Yang ketiga ada saya Sosodila Likia Permana. Yang keempat ada saya Nurlati Farabada. Yang kelima saya Rizky Satria Panjaitan. Negara dan konstitusi. Dalam banyak negara, konstitusi juga mencerminkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan aspirasi masyarakat serta sejarah dan budaya suatu bangsa. Konstitusi dapat bersifat tertulis atau tidak tertulis. Sebagai besar negara memiliki konstitusi tertulis yang menjadi dokumen hukum resmi yang berlaku di negara tersebut. Dengan demikian, konstitusi menentukan kerangka kerja bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sementara negara adalah entitas yang dikelola dan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi ialah seperangkat aturan dasar yang mengatur struktur, fungsi, dan batasan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara serta menetapkan hak dan kewajiban warga negara. Fungsi konstitusi yang pertama itu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak semena-mena terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang diciptakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua negara warga negaranya. Yang terakhir, menjamin hak asasi warga negara. Oke. Lanjut. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Ini adalah beberapa alasan mengapa konstitusi sangat diperlukan dalam Indonesia. Yang pertama, menjaga stabilitas politik, kedua, mengatur pembagian kekuasaan, ketiga, perlindungan hak asasi manusia, keempat, menjamin keadilan sosial, kelima, mengatur perubahan dan perbaruan, dan yang terakhir, membentuk identitas dan kedaulatan negara. Oke, berikut historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Sumber historis melihat perjalanan sejarah pembentukan dan perkembangan konstitusi di Indonesia, termasuk konstitusi yang pernah ada sebelum UUD 1945 seperti Undang-Undang Dasar 1950, UUDS 1959, dan peristiwa-peristiwa penting yang membentuk kerangka berpikir konstitusi saat ini. Kemudian sumber sosiologis, kehidupan sosial masyarakat melihat bagaimana konstitusi mencerminkan nilai-nilai, aspirasi, dan realitas sosial masyarakat Indonesia, serta sejauh mana konstitusi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan sosial dalam masyarakat. Kemudian sumber politik, proses pembentukan konstitusi, melihat dinamika politik di balik proses pembentukan, perubahan, dan amandemen konstitusi di Indonesia, termasuk peran partai politik, kelompok kepentingan, dan lembaga-lembaga negara dalam proses tersebut. Oke, selanjutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dinamika politik, konstitusi Indonesia mengalami berbagai perubahan sepanjang sejarahnya yang seringkali tercermin dari dinamika politik di dalam negeri. Implementasi yang konsisten. Salah satu tantangan utama konstitusi adalah implementasi yang konsisten di semua tingkatan pemerintahan. Lalu keberagaman sosial dan kultural. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam secara sosial, budaya, dan agama. Ketidakpastian ekonomi dan sosial. Tantangan konstitusi juga muncul dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan sosial, terutama dalam konteks globalisasi dan perubahan iklim. Berikutnya, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Oke, berikut esensi konstitusi. Pertama, pembagian kekuasaan, kedua, perlindungan hak asasi manusia, kedua, keadilan sosial, dan terakhir, kedaulatan rakyat. Nah, berikutnya urgensi konstitusi. Yang pertama, menjaga stabilitas dan kedamaian. Kedua, mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Tiga, menjaga kedaulatan dan martabat bangsa. Dan terakhir, memberikan panduan dan kerangka kerja. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, sedangkan dalam arti luas konstitusi satu
bahasa eksekutif merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan disejarahkan. Oke, sekian tentang presentasi kami tentang negara dan konstitusi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.